Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 110. Sampai jumpa kembali teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini Go Info 62 akan kembali dengan cerita tentang pemuda kaya yang sederhana. Beberapa waktu yang lalu cerita ini terhenti, bahkan channel Rumah Cerita telah berganti dengan channel ini. Dan atas saran dari teman-teman, akhirnya admin kembali melanjutkan cerita ini. Pada episode 109 diceritakan Andi telah diminta ayahnya untuk tidak menjadi cleaning service. Bahkan Andi telah diminta Pak Billy untuk memimpin salah satu perusahaannya. Andi pun kemudian menyanggupi permintaan ayahnya tersebut. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ke episode 110. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe Go Info 62, silahkan subscribe dulu ya. Kali ini Andi telah memikirkan untuk meluangkan sebagian waktunya di perusahaan yang dipimpin Pak Theo. Perusahaan tersebut adalah milik Andi, Ale dan Lisa. Ketiga sahabat tersebut kini telah menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Dan kini Pak Theo yang menjadi pimpinan di perusahaan tersebut. Dan karena sepertinya di perusahaan yang lama jati diri Andi sudah diketahui oleh banyak orang, maka kini Andi meminta tolong kepada salah seorang kepercayaannya untuk ditempatkan bekerja di salah satu perusahaannya. Kali ini Andi tetap menjadi cleaning service di perusahaan yang baru tersebut. Dengan diatur sedemikian rupa, akhirnya Andi dapat bekerja di perusahaan yang baru tersebut. Usia Andi yang telah memasuki usia 23 tahun bukanlah usia yang matang untuk seorang laki-laki, maka dari itulah di perusahaan yang baru tersebut Andi bisa memainkan perannya dengan sempurna. Dengan baju cleaning service dan beberapa kain lap di pundaknya, kini penyamaran Andi menjadi sangat sulit untuk dikenali. Hanya kulit Andi yang halus dan wajah yang tampan dan tutur katanya yang sangat sedikit membuat orang sedikit curiga dengan penampilannya. Namun di kota besar seperti ini, hal tersebut jarang diperhatikan orang. Setelah Andi diinterview di bagian kepegawaian dan Andi ditawarkan dengan gaji minimum regional, maka Andi hari itu pun mulai bekerja dan Andi kini telah berada di ruang cleaning service. Jam telah menunjukkan 10 pagi. Andi kini mulai memperkenalkan diri dengan teman-temannya di ruangan cleaning service. Pimpinan bagian cleaning service adalah Pak Dimas. Pak Dimas ini orangnya cukup ramah kepada siapapun. Bahkan Andi terlihat cukup diterima di lingkungan barunya karena Andi sendiri tidak terlalu banyak bicara. Di perusahaan tersebut ada 7 orang cleaning service. Rangga dan Imam adalah orang yang mengawali berkenalan dengan Andi. Kini Andi mulai diberitahukan oleh Rangga bagaimana bekerja di perusahaan tersebut. Rangga mulai menunjukkan beberapa ruangan yang harus Andi rapihkan setiap hari dan Rangga juga menunjukkan jadwal bersih-bersih yang ada di perusahaan tersebut. Setelah semuanya selesai, kini Andi dan Rangga mulai membersihkan ruangan gudang yang ada di perusahaan tersebut. Kini Andi dan Rangga telah larut dalam pekerjaannya. Andi seperti biasanya tampak begitu menikmati pekerjaannya, sehingga tanpa terasa kini telah memasuki waktu istirahat. Dan ketika jam istirahat tiba, kini Andi dan beberapa temannya tampak sedang menikmati nasi bungkus di ruang pantry perusahaan. Di saat Andi sedang makan siang tersebut, kini nampak keakraban di antara para karyawan bagian cleaning service. Kali ini Pak Dimas yang tak lain adalah pimpinan cleaning service tampak asyik mengobrol termasuk dengan Andi. Imam tiba-tiba saat itu berucap, "Wah, enak banget ya Pak Miko. Kayaknya saya jarang lihat Pak Miko bekerja, tapi kok tiap datang ke perusahaan ini mobilnya
selalu berganti-ganti, dan nampaknya mobil mahal-mahal yang dimiliki Pak Miko. Saat itu Andi mendengar apa yang dikatakan oleh imam rekan kerjanya tersebut, namun Andi memilih untuk diam tanpa menanggapi. Andi masih melanjutkan makan siangnya. Tiba-tiba Ridwan, ya Ridwan ini adalah salah seorang cleaning service yang kira-kira berusia 27 tahun. Tiba-tiba Ridwan berucap, kalau saya mah gak pingin seperti itu. Buat apa punya uang banyak tapi dosa makin menumpuk. Buat saya hidup seperti ini sudah cukup asal saya bisa jujur dan menjadi orang baik untuk lingkungan saya. Imam pun menimpali apa yang diucapkan Ridwan. Iya mas, buat apa punya uang banyak kalau dari kerja yang tidak benar dan merugikan perusahaan. Tiba-tiba Pak Dimas berkata, udah kalian jangan membicarakan orang lain dan jangan membicarakan kejelekan orang lain. Mending kalian doakan beliau bisa berubah. Ridwan kemudian tiba-tiba mengacungkan jempolnya dan berkata, siaplah Pak. Ruangan tersebut menjadi sepi kembali, namun kini mereka sedang asik menikmati makan siang nasi bungkus sambil menonton televisi. Kini jam telah menunjukkan pukul 1 kurang 10 menit. Tiba-tiba masuk seorang pria ke ruangan tersebut. Pak Dimas, bisa minta orang apa tidak Pak, buat mencuci mobilnya Pak Miko, kata orang tersebut. Pak Dimas kemudian berkata, baik Pak, mungkin jam 1:30 ya. Soalnya ini sedang istirahat dan setelah istirahat masih ada kerjaan yang harus dilakukan. Teman-teman, pria yang masuk ruangan tersebut kemudian tiba-tiba pergi tanpa sepatah kata pun. Pak Dimas kemudian berkata di dalam hatinya, mungkin dia salah bicara sehingga membuat pria tersebut tidak nyaman. Beberapa menit kemudian setelah kejadian tersebut, tiba-tiba datang seorang pria ke ruangan tersebut. Ternyata pria tersebut adalah Pak Miko. Pak Miko adalah manajer keuangan di perusahaan tersebut. Usia Pak Miko kira-kira 45 tahun. Tiba-tiba tanpa mengucapkan salam, Pak Miko berbicara dengan raut muka yang nampak marah dan sambil menunjuk ke Pak Dimas, Pak Miko berkata, Dimas, kamu ini sudah menyepelekan saya ya. Apa kamu minta aku pecat Dimas? Kamu cuma disuruh mencuci mobilku saja, bilang jam 1:30. Ayo cepat kamu cuci mobilku Dimas. Kamu Dimas yang mencuci mobilku, biar yang lain bekerja dengan tugas mereka. Pak Dimas kemudian berkata, baik Pak, tapi nanti setelah jam kerja. Ini masih jam istirahat. Kini nampak Pak Dimas juga menahan kesal. Andi saat itu kemudian berkata, Pak Dimas di sini saja Pak, biar Andi yang mencuci mobil Pak Miko. Pak Miko kemudian berkata, baguslah kalau kamu bisa, ingat ya mobilku itu mobil mahal. Kamu mencucinya yang benar, aku yakin kamu nyentuh mobil seperti itu pun belum pernah. Apalagi mencucinya, kata Pak Miko sambil tertawa kemudian meninggalkan tempat tersebut. Kini Andi kemudian berkata, Mas Ridwan, maaf saya belum tahu mobil Pak Miko, bagaimana Mas kalau kita mencuci mobil tersebut berdua? Pak Ridwan, bagaimana Pak, apakah diizinkan Pak? Kata Andi sambil memandang Pak Ridwan. Pak Ridwan kini nampak mengacungkan jempolnya dan berkata, baik Mas, silahkan, tapi kamu hati-hati ya Mas. Pak Miko itu di sini sudah terkenal susah menghargai orang lain. Kini Andi dan Ridwan telah berada di area parkir sambil membawa perlengkapan untuk mencuci mobil. Dua orang tersebut mencuci mobil Pak Miko kurang lebih 40 menit. Setelah itu Pak Miko kemudian datang. Pak Miko melihat sekilas ke arah mobilnya kemudian berkata, bodoh kalian ya. Mencuci macam apa ini? Dasar orang-orang gak guna kalian. Udah sana kalian kembali bekerja, kata Pak Miko sambil menghardik. Andi kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan Ridwan
Di dalam hatinya Andi berkata, ada ya ternyata manusia model begini. Wah, kalau banyak orang model begini di perusahaannya, kira-kira mau jadi apa ya perusahaan ini? Orang seperti ini tidak bagus dijadikan teamwork. Orang model begini akan merusak suasana di perusahaan. Kali ini Andi kemudian menghubungi Pak Nathan, orang kepercayaannya yang baru. Andi kemudian memberikan informasi kepada Pak Nathan tentang Pak Miko. Andi kemudian meminta Pak Nathan untuk mencari informasi tentang Pak Miko. Andi juga meminta Pak Nathan untuk mencari info kemungkinan Pak Nathan telah berbuat curang di perusahaan. Pak Nathan kemudian menyanggupi dan meminta waktu 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 110. Nantikan cerita selanjutnya dari GoInfo 62. Namun teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini supaya teman-teman tahu saat admin upload episode 111. Terima kasih dan sampai bertemu di episode berikutnya.